Halo Capricorn semua, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan aku Nawang. Aku harap kamu semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja, bahagia selalu, selalu di dalam keberkahan, di dalam kelimpahan rezeki, dan juga selalu di dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Ini general reading, energi banyak orang. Jadi mungkin ada sebagian yang resonate dengan kamu dan juga mungkin ada yang tidak resonate, atau keadaannya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi aku harap kamu semua bijak dalam mendengarkan readingan ini. Ambil manfaat positifnya, buang yang negatif, dan selalu berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Capricorn, readingan aku kali ini dengan tema ternyata intuisimu yang akhirnya mengantarkanmu pada sebuah kebenaran. Kita lihat ya, apa yang akan terungkap di sini untuk kamu Capricorn. Aku ngerasakan bahwa ada kepercayaan diri kamu yang muncul saat ini. Dan ini menjadi pemicu dari hal yang kamu alami sebelumnya, di mana kamu itu selalu diintervensi, atau kamu selalu direndahkan, kamu selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain, sehingga membuat kamu itu ngerasa nggak terima. Karena ini aku, ini hidupku, ini masa depanku, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Jadi apapun yang aku kerjakan saat ini real, memang aku yang inginkan, dan ini adalah sesuatu hal yang aku suka gitu. Jadi ada pemicu di mana kamu bergerak melangkah dan kamu lebih ngikutin intuisi, karena inilah yang hati kamu inginkan, inilah yang hati kamu suka, di mana kamu nggak ganggu orang lain. Jadi jangan sampai orang lain mengganggu kamu gitu. Dan memang aku ngerasakan di sini kamu mencoba untuk lebih bijak ya, lebih optimis dengan apa yang kamu jalani, karena yang aku rasakan sekarang, aku ngerasakan ada kreativitas yang muncul, ada kepercayaan diri yang tinggi, ada kemampuan-kemampuan kamu yang memang kamu kerahkan di sini untuk bisa kamu buktikan kepada orang-orang yang selama ini memandang rendah kamu bahwa kamu bisa lebih baik dari mereka, dan anggapan-anggapan mereka selama ini terhadap kamu itu semuanya nggak benar gitu. Mungkin sebelumnya orang banyak menilai kamu malas, atau kamu yang terlalu betah dengan keadaan yang ada gitu, yang nggak melakukan apapun, padahal sebenarnya kamu lagi memikirkan apa yang akan aku lakukan ke depannya. Atau bisa jadi dari kediaman kamu sebenarnya sudah melakukan hal-hal yang memang kamu sukai tetapi nggak terlihat oleh orang lain. Nah ini hanya kamu sendiri dan Tuhan yang tahu, dan ini memang karakter kamu tidak ingin terlalu pamer, memperlihatkan apa yang kamu bisa kepada orang lain. Dan ternyata begitu banyak kejutan yang ada, sehingga banyak orang yang terkesima atau mereka itu terkejut dengan pencapaian kamu, dengan kondisi kamu saat ini, dimana kamu benar-benar mandiri, kamu memiliki semangat yang besar, dan kualitas diri kamu tuh udah terlihat dari sekarang. Nah ini ya, jadi aku ngerasakan intuisi kamu tuh kayak lebih mengantarkan kamu melakukan hal yang memang kamu suka, dan mengarahkan kamu untuk memikirkan apa yang akan kamu lakukan ke depannya. Karena memang ada situasi yang tidak baik-baik saja, entah di sini kamu ditipu, kamu dikhianati oleh keluarga kamu sendiri atau pasangan kamu sendiri, atau kamu diintervensi begini begitu, sehingga kamu tuh kayak ngerasa nggak punya privasi, kamu nggak bisa mengembangkan diri, atau kamu terlalu ditekan ya, dituntut begini begitu, sehingga membuat kamu itu ngerasa jengah gitu, capek terlalu ngikutin omongan orang, capek terlalu peduli dengan omongan orang, karena inilah hidupku gitu, aku yang punya kendali atas hidupku, dan saatnya untuk aku fokus memikirkan diriku sendiri. Pasrah boleh pada sebuah kondisi dengan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan. Mungkin kamu terlihat terpuruk, terluka, sedih gitu ya. Tetapi yang aku rasakan dari kepasrahan ini, kamu itu kayak termotivasi lagi untuk bangkit, dan intuisi kamu mengantarkan kamu untuk memperlihatkan yang sebenarnya terjadi. Mungkin selama ini kamu yang tidak mengira bahwa
banyaknya ketoksikan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kamu. Jadi ini terlihat di saat kamu tidak punya apapun, di saat kamu terpuruk, ini terlihat semua ya, bahwa semuanya itu hanya manfaatin kamu saja. Di saat kamu senang, di saat kamu punya banyak duit, semuanya mendekat. Tetapi di saat kamu terpuruk, keuangan kamu hancur, karir kamu hancur, semuanya menjauh. Nah, ini terlihat jelas bahwa ini sangat menyakitkan. Dan memang aku ngerasakan saat ini bahwa kamu mencoba untuk fokus dengan diri kamu sendiri, fokus mengejar impian kamu, karena ya intuisi kamu mengantarkan bahwa kedepannya akan ada prospek yang baik. Karena dari pemikiran-pemikiran kamu saat ini, kamu itu kayak menemukan ide, menemukan kekuatan, atau mendapatkan pencerahan dan pandangan bahwa kedepannya akan ada sesuatu hal yang besar nih. Entah di sini kamu akan berpindah lokasi, berpindah tempat, berpindah rumah ke daerah lain, ke wilayah lain, sehingga dengan begitu kamu bisa fokus, terlepas dari orang-orang yang selama ini hanya memanfaatkan kamu saja atau menuntut kamu gitu. Dan aku ngerasakan akan ada situasi yang lebih dinamis yang kamu dapatkan ya, dimana di situ ada kebaikan, ada support system terbaik, orang-orang baik yang bisa ngertiin kamu, yang bisa memahami kamu, yang mau support kamu. Walaupun ini adalah orang baru yang kamu kenal, tetapi justru kepedulian mereka itu membangun semangat kamu untuk tetap bangkit gitu. Nah, ini dia. Jadi ya, yang aku rasakan memang ada hal ya yang memang membuat kamu itu kayak berpikir lagi gitu. Kenapa ya semua begini? Kenapa terlalu banyak kepura-puraan? Kenapa terlalu banyak ketoksikan? Kenapa aku dimanfaatkan? Ya mungkin karena kebaikan kamu selama ini, sehingga seseorang itu selalu memandang rendah kamu, atau begitu mudahnya kamu dipengaruhi gitu ya, sehingga kebaikan kamu itu justru dimanfaatkan. Nah, inilah saatnya untuk kamu mengolah perasaan kamu sendiri. Kalau kamu lagi bingung, galau gitu ya, lihat kembali ke dalam diri sendiri, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Karena sebenarnya saat ini aku merasakan feeling kamu itu mengatakan bahwa akan ada sesuatu hal yang terjadi. Makanya kamu itu kayak lagi risau sekali ya, menentukan kedepannya ini harus melakukan apa. Atau di sini akan terhubung dengan perasaan di mana kamu ngerasakan bahwa seseorang yang dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu itu ada perubahan yang berbeda dari dia, yang sebelumnya lebih peduli, lebih care, lebih sayang, lebih perhatian. Sekarang kok kayak ogah-ogahan, sekarang kok kayak lupa dengan kamu, terlalu banyak kesibukan sehingga membuat kamu terabaikan. Atau ini hanya sekedar alasan saja, padahal sebenarnya dia udah punya kegiatan lain atau bersama dengan orang lain. Makanya feeling kamu tuh kayak mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang terjadi di belakang kamu, sehingga ya kamu merasakan ada hal-hal yang berbeda, ada perasaan-perasaan yang tidak nyaman, dan kamu kayaknya harus melihat realnya bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya. Jangan terlalu mudah percaya, jangan terlalu mudah yakin dengan omongan-omongan gitu ya. Kamu harus bisa melihat faktanya, melihat kebenarannya. Dan memang ada hal yang berakhir di sini. Hubungan kamu dengan seseorang yang berakhir karena yang aku rasakan di sini adanya sebuah kemunafikan, perselingkuhan, pengkhianatan, dan seseorang ini benar-benar sudah menyakiti hati kamu dengan hal-hal yang dia lakukan di belakang kamu. Jadi ya ini adalah sebuah hal yang memang harus kamu lepaskan, karena kamu gak ingin lagi berada atau menjalin hubungan dengan orang yang toksik. Karena dari awal saja sudah begitu banyak kepura-puraan, sudah begitu banyak kebohongan. Bagaimana nanti yang lain, itu yang terlihat, bagaimana yang tidak terlihat. Nah, jadi walaupun kamu sedih, terluka, tetapi yang aku rasakan kamu ya mencoba untuk bangkit, memulai kehidupan yang baru, dan mulai fokus dengan tujuan hidup kamu. Karena intuisi kamu tuh mengarahkan bahwa akan ada prospek yang baik ke depannya, akan ada masa depan yang baik. Nah, ini terlihat bahwa satu persatu ketoksikan itu ditutup
gitu ya, diperlihatkan kepada kamu siapa yang menyakiti kamu, siapa yang menghina kamu, siapa yang mendustai kamu, siapa yang mengkhianati kamu. Jadi kedepannya memang ini bukan hal yang membuat kamu terkejut lagi, karena feeling kamu itu udah mengarahkan ke hal ini, dan pelan tapi pasti kamu mencoba untuk memperbaiki diri sehingga kamu mendapatkan kesuksesan ini. Jadi ini sangat menakjubkan. Memang aku ngerasakan di sini merinding sekali gitu ya, karena akhirnya kamu bisa keluar dari ketoksikan ini, akhirnya kamu bisa menentukan arah hidup kamu, akhirnya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan, hasil dari kerja keras dan perjuangan kamu selama ini. Dan jangan pedulikan orang-orang yang selama ini hanya ingin memanfaatkan kamu saja, Capricorn, karena ini hidupmu. Kamu harus lebih kuat daripada permasalahan yang ada, kamu harus berani mengungkapkan isi hati kamu gitu. Dan memang saat ini ada luka ya, kamu itu lagi sakit sekali ya, macam-macam sakit, sakit hati, sakit badan, sakit pikiran, stres berat gitu ya. Ini tergolong sakit karena begitu banyak pikiran kamu, begitu banyak kesedihan, begitu banyak kekecewaan, luka yang kamu rasakan, sehingga ini membuat kamu ngerasa beban gitu. Atau saat ini kamu masih terkejut ya dengan fakta-fakta yang ada, dengan kebenaran yang ada, di mana kamu ngerasa belum sanggup menerima kenyataan ini, sehingga berefek kepada diri kamu sendiri, stres, sakit gitu ya, terluka, kecewa, perasaan kamu yang benar-benar campur aduk, emosi yang benar-benar ya banyak di dalam diri kamu gitu. Tetapi ya, ini adalah sebuah pelajaran dan perjalanan, karena yang saat ini aku ngerasakan justru di saat kamu melepaskan diri, di saat itu juga banyak keberuntungan yang mendekat ke kamu. Di saat itu juga kayak kamu itu bisa berpikir secara jernih gitu, bahwa selama ini sudah banyak hal yang aku sia-siakan hanya untuk dia, hanya untuk mereka gitu. Jadi saat ini aku nggak ingin lagi melangkah ke jalan yang salah bersama dengan orang-orang yang salah. Mungkin sebagian orang akan melihat aku ini lebih selektif, lebih pelit gitu ya, atau terlalu banyak pilih-pilih. Padahal sih kondisinya nggak begitu, karena mungkin dari kenyataan yang sudah berlalu yang membuat kamu begini, sehingga ya orang jadi melihat kamu itu kayak berbeda sekali gitu. Padahal sebenarnya kamu hanya lebih hati-hati, hanya lebih ya melihat mana yang memang benar-benar butuh kamu atau enggak gitu, sehingga kamu tidak ingin dimanfaatkan. Tetapi apapun itu pandangan orang, penilaian orang tentang kamu, jangan terpengaruh. Ya, hal baik yang kamu lakukan, hal baik juga yang akan kamu dapatkan. Yakinlah apa yang terjadi saat ini banyak pembelajaran untuk kamu, dan lepaskan semua beban, pikiran, tekanan gitu ya. Karena di sini kamu itu terlalu mudah overthinking gitu. Jadi sehingga mempengaruhi pikiran kamu, ketenangan hati kamu. Jadi ya cobalah santai tapi pasti, tetapi kamu harus bisa melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang ingin kamu ungkapkan, jangan dipendam sendiri, karena inilah yang bisa menjadi penyakit hati, penyakit pikiran. Dan lebih gunakan intuisi kamu ya, karena sejauh ini aku ngerasakan justru karena intuisi kamu yang mengarahkan kamu untuk mendapatkan keberuntungan dan terbuka semuanya. Jadi ya kamu harus keluar dari kegelapan, kamu harus melepaskan diri dari mimpi burukmu, kamu harus bisa terima kenyataan yang ada dan berdamai dengan diri kamu sendiri. Walaupun sesakit apa yang terjadi sebelumnya, justru ini harus bisa memotivasi diri kamu menjadi lebih bangkit. Dan aku ngerasakan dari intuisi kamu itu justru mengarahkan kamu untuk mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa. Kamu terhubung dengan hal-hal yang baik, kamu jadi terhubung dengan orang-orang yang baik, kamu terlepas dari ketoksikan, begitu banyaknya kepura-puraan, begitu banyaknya kebohongan gitu. Dan Capricorn,
Ya, memang ada hal yang berbahaya di sini ya, karena banyak yang mencoba untuk menjatuhkan kamu lagi atau nggak suka dengan keputusan yang kamu ambil. Bisa jadi mantan kamu di sini nggak terima, kamu melepaskannya, kamu memutuskan hubungan ini, atau kamu berpisah darinya gitu. Jadi kayak hanya satu sisi saja di sini ya, yang mengambil keputusan sementara si dia enggak. Tetapi kamu mencoba untuk melihat di dalam diri bahwa sebenarnya sudah banyak kesempatan yang kamu berikan tetapi nggak dianggap. Nah, penyesalan yang ada, dan ya apapun keputusan kamu di sini, tetap yakin bahwa kedepannya akan ada keberuntungan, akan ada kejutan, akan ada hal-hal luar biasa yang mendekat ke kamu, dan impian-impian kamu itu akan jadi kenyataan. Atau juga mungkin kamu akan terhubung dengan seseorang yang bisa ngertiin kamu, yang mau menjalin hubungan kamu dengan kamu, yang menerima kamu apa adanya, di mana ada perasaan saling menginginkan antara satu sama lain, atau mimpi-mimpi kamu nih, apa yang sebelumnya nggak terwujud di sini akan tersampaikan gitu. Dan ya kamu harus bisa mengambil sikap atas hal-hal yang sudah berlalu gitu. Jangan terkenang lagi, jangan diingat lagi, dan bangkitlah dari ini semua. Oke Capricorn, demikian readingan aku kali ini. Semoga ini resonate dengan kamu semua. Sampai bertemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.